Wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Barat. Saya nggak tahu jam berapa itu di London. Jam berapa di sana? Jam 8.15, Mbak. 8.15 pagi ya? Pagi, Mbak, pagi. Pagi ya, selamat pagi untuk London. Jadi salam kebebasan, salam Nusantara, salam sehat, salam anti diskriminasi, dan salam HAM. Perkenalkan, saya Dinda Triangka Mukhtar, Chief Editor Suara Kebebasan. Bersama dengan tim saya di sini ada Galang Taufani, Managing Editor Suara Kebebasan, beserta kontributor Suara Kebebasan Samuela Risti dan Renaldi Adi Surya. Selamat datang teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya untuk hari Jumat sore, dan kita akan berdiskusi tentang topik yang penting. Ini kelihatannya sangat berat ya untuk hari Jumat sore, tapi ini sebenarnya isu yang menarik, dan semoga kita bisa mendengar banyak nih dari Mas Muhammad Rosid Jazuli yang ada di London sana. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum kenal Suara Kebebasan apa, kami adalah aktivisme libertarian. Yang kami lakukan adalah kami punya portal di suarakebebasan.id, silakan cek di situ. Kalau mau tanya-tanya SK itu apa, kegiatannya apa, bisa cek juga ke redaksi @suarakebebasan.id. Dan teman-teman juga bisa cek dan follow sosial media kami di Facebook, Line, Twitter, FB, dan kami juga ada kanal YouTube Suara Kebebasan, dan juga ada IG. Ini adalah satu dari sekian kegiatan kami yang kami lakukan secara konsisten sejak tahun 2015, sejak kami dibentuk, dan kami juga berkolaborasi dengan teman-teman jaringan libertarian lainnya di Indonesia. Tak kenal maka tak sayang, makanya ini adalah salah satu ikhtiar yang kami lakukan untuk mengangkat dan memperkenalkan gagasan libertarian di Indonesia lewat diskusi-diskusi yang kontekstual dan terkini, dan juga dengan argumen-argumen yang kritis. Kami harap ini bermanfaat. Nanti akan ada juga threads di Twitter, dan rekamannya juga akan ada di-upload di kanal YouTube Suara Kebebasan. Plus nanti ceritanya juga akan kita share di rangkumannya di portal suarakebebasan.id. Terima kasih Mas Rosid untuk kebersediaannya mengisi forecast kali ini. Semoga juga nggak bosan-bosan, karena kita juga menanti nih, karena sekarang lagi sekolah ya, PhD candidate di University College London. Ini akan menjadi semacam diaspora juga, diaspora jarak jauh ya. Dan sangat menyenangkan juga bisa membahas diskusi yang menarik ini, karena kita akan membahas mengaitkannya dengan banyak hal, bukan hanya di konteks global, tapi juga manajemen kebijakan publik, dan juga di konteks nasional, terutama ekonomi, BUMN yang selama ini dibanggakan seperti apa, dan bagaimana sih realitanya, dan bagaimana kita bisa menganalisisnya dari perspektif libertarian atau ekonomi ya, ekonomi pasar gitu. Saya tidak akan berpanjang-panjang, selamat berdiskusi, dan terima kasih lagi untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Enjoy the discussion. Saya serahkan ke Galang. Silakan Galang. Terima kasih Mbak Dinda. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat datang di diskusi webinar Forum Kebebasan. Hari ini pada hari Jumat tanggal berapa ini? 21 ya. 21 Januari 2022 sudah hadir di tengah kita semua, yaitu adalah Mas Muhammad Rosid Jazuli. Selamat datang Mas Rosid. Terima kasih atas kesempatan yang bahagia ini. Senang sekali bisa bergabung dengan kita. Beliau adalah peneliti di Paramadina Public Policy Institute. Kemudian di samping itu sekarang beliau sedang studi sebagai mahasiswa PhD di University College London. Teman-teman semuanya, Forum Kebebasan sore hari ini akan mendiskusikan satu topik yang sangat menarik sekali, yaitu adalah berjudul BUMN, State Entrepreneurship, dan Pasar. Seperti kita ketahui semuanya, teman-teman, BUMN atau perusahaan milik negara khususnya itu kan memiliki posisi ekonomi yang sangat strategis dalam konteks kehidupan nasional dan sangat krusial. Tapi posisi itu menjadi satu tantangan tersendiri di satu sisi,
di mana kalau kita bicara konteks banyak hal ya, khususnya manajemen, kemudian prinsip-prinsip yang harus, prinsip-prinsip pengelolaannya misalnya saja, kita mengenal ada prinsip efisiensi dan efektivitas misalnya, itu memiliki tantangan, yaitu adalah misalnya kalau kita salah satu contohnya adalah aspek BUMN itu sendiri, misalnya di mana dia konon ada yang selalu mengaitkan bahwa dia itu sangat regulatif, kemudian tata kelolanya itu ke pemerintah dan seterusnya. Maka sore ini teman-teman semua, gimana sih sebetulnya kalau kita melihat situasi BUMN sekarang dengan satu kacamata state entrepreneurship, dan sebetulnya bagaimana sih analisanya terhadap persoalan-persoalan itu, dan bagaimana kira-kira BUMN kemudian perspektif state entrepreneurship dalam konteks situasi pasar yang ada saat ini, merespon perubahan global dan seterusnya. Maka nanti pada sore hari ini kita semua bakal dengerin satu analisa yang mungkin nanti bisa mencerahkan kita semua, yaitu dari Mas Rosid. Saya harap teman-teman bisa kita nanti bisa mendengarkan dan menikmati lah apa yang disampaikan oleh Mas Rosid. Saya kira itu saja pembuka diskusi sore hari ini. Mas Rosid, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh iya, Mas Rosid mau dibantu untuk share screen-nya atau bagaimana Mas Rosid? Nggak apa-apa Mas, saya aja Mas. Ini mudah kok, semoga laptop saya ini kuat ini. Saya aja Mas, nggak apa-apa. Oke. Oh iya, dia harus di-share dulu. Saya multiple dulu. Udah, Mas. Oke, siap. Baik, terima kasih Mas Mbak Dinda atas kesempatannya untuk datang di forum ini. Terus juga terima kasih Mas Galang untuk mengasistensi sampai persiapan. Dari persiapan sampai kegiatan hari ini bisa dilaksanakan. Izin perkenalan, saya Rosid. Mungkin teman-teman di sini sebagian sudah tahu. Saya sehari-hari sekarang berada di London, di Inggris untuk menempuh studi doktoral di University College London. Bidang saya adalah energi dan public policy. Tapi lebih nyerempetnya ke political economy of public policy making atau ekonomi politik di pembuatan kebijakan publik. Izin sebentar, ini anak mau berangkat sekolah. Oke, sudah. Waalaikumsalam. Terus masih aktif juga menulis atau juga meneliti di Paramadina Public Policy Institute di Jakarta. Di sini ada Mas Septa sebenarnya yang juga senior peneliti di PPPI. Izin hari ini saya izin share terkait dengan state entrepreneurship karena ini adalah isu yang menjadi concern bersama ya. Waktu itu saya nulis tentang Garuda, bagaimana apakah Garuda ini perlu diselamatkan atau enggak. Ya itu kan perdebatan ya, ada yang milih menyelamatkan ya monggo, kalau yang tidak menyelamatkan ya monggo juga. Yang penting kan decision diambil mana, dan kebetulan Garuda pada akhirnya proses PKPU-nya dikabulkan dan sekarang mungkin sedang negosiasi untuk perdamaian atau moratorium utangnya. Nah, di dalam tulisan tersebut Mbak Dinda waktu itu menangkap bahwa saya bahas state entrepreneurship. Ini merupakan konsep yang mungkin secara kasat mata bertentangan dengan konsep pasar, di mana state itu seharusnya tidak terlalu campur tangan dalam dalam proses ekonomi pasar. Memang ini menjadi dilematis ya, karena secara ideal dan juga setengah realita gitu, realistis, negara-negara yang bisa akhirnya maju mereka menerapkan market enterprise atau market ekonomi dalam menjalankan ekonominya, di mana campur tangan pemerintah itu
rendah. Tapi apakah sebenarnya itu ya? Ada nanti salah satu kritik dari profesor di UCL namanya Profesor Mazzucato. Beliau berpendapat bahwa sebenarnya campur tangan pemerintah itu malah cukup banyak ya. Bahkan di Amerika itu sangat prevalent kalau kata beliau. Prevalent dalam konteks dia membangun entrepreneurship-nya negara itu membangun atmosfer dan juga pembuatan kebijakan yang bagus untuk mendukung si market enterprise ini bisa jalan. Namun di beberapa situasi ya tentu kayak negara berkembang kita, ini situasinya berbeda. Nah, izin saya share screen sekarang. Semoga cepat ini nanti. Jadi fokus saya hari ini adalah bagaimana state entrepreneurship ini berjalan ya, atau juga potensinya seperti apa dalam konteks negara berkembang, bukan negara maju. Negara maju nanti dibahas di tempat lain aja. Sedikit disclaimer, diskusi ini bersifat utuh ya, tidak terpisah-pisah. Jadi kalau ada satu pernyataan itu terikat dengan pernyataan lainnya. Jika ada konsep yang sensitif, mari diskusikan dengan bijak. Seperti umpamanya istilah yang kurang sesuai, istilah karena saya sendiri jujur secara pribadi saya tidak konsen dengan istilah ya. Jadi kalau ada yang salah silahkan dibetulkan. Kedua, pembahasan isu kelompok tertentu, ini mungkin saya akan membahasnya, diskusi tentang, tapi mohon didiskusikan sebagai realitas, bukan ideal. Misalnya nanti kalau saya bahas soal etnis tertentu, pribumi, dan lain-lain. Terus jika ada yang kurang tepat, silahkan diperbaiki. Ini sebagai dasar aja, ini dari yang saya ketahui ya, kewirausahaan negara itu apa. Tentunya ini adalah kapasitas negara dalam membuat atmosfer ekonomi yang efisien, sehingga memungkinkan perusahaan yang produktif dan juga sebenarnya lebih ke strategis itu dimiliki oleh publik, dalam konteks ini negara, dan namun dioperasikan secara komersil. Dari sisi BUMN ya itu punya pemerintah, pengelolaannya dikoordinasikan di dalam konteks Indonesia, dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN. Ekonomi pasar, ini adalah sistem ekonomi di mana ya tentu keputusan investasi, produksi, distribusi itu dipandu oleh pasar ya, supply dan demand dan lain-lain. Dalam konteks campur tangan pemerintah untuk mengubah equilibrium itu relatif rendah. Kalau teman-teman yang familiar dengan market supply and demand mungkin sudah cepat ngekliknya, tapi kalau enggak nanti bisa diskusi lagi. Nah, tentu ada perdebatan ya tentang konsep state entrepreneurship ini dalam konteks negara berkembang. Dari yang kontra dulu, mungkin ini menganggap bahwa ini adalah campur tangan terlalu dalam dari pemerintah terhadap jalannya ekonomi. Ini memberikan privilege khusus bagi BUMN, subsidi yang berlebihan yang tak masuk akal, dan terakhir masih banyak lagi sebenarnya yang saya kodifikasikan ya. Tidak sesuai ekonomi pasar yang asumsinya bahwa ekonomi ini memang cocok untuk kemajuan. Memang pada kenyataannya negara-negara maju sebagian besar mereka menerapkan ya ekonomi yang lebih terbuka. Dari sisi pro-nya, negara bertindak sebagai pengaktif ya, enabler. Terus negara bisa menunjuk talenta terbaiknya dalam konteks state entrepreneurship ini, karena tentu mereka menguasai BUMN ya seharusnya mereka punya akses untuk menempatkan orang-orang terbaiknya di perusahaan tersebut. Selanjutnya sesuai kepentingan negara, karena ini ya dalam konteks negara berkembang kan masih fragile ya rata-rata. Jadi kalau perusahaan strategis itu langsung diprivatisasi, ya takutnya tidak sesuai dengan national interest lagi. Tapi kan ini menjadi perdebatan national interest itu apa dan lain-lain. Dan terakhir adalah mengangkat negara miskin menjadi negara maju. Ini perdebatan yang sebenarnya sama ujungnya, cuman satu pro, satu kontra. Ini menjadi unik ya, karena pada akhirnya tuh implementasi di lapangan nanti yang menjadikan apakah entrepreneurship itu menjadi hal yang bermanfaat atau tidak.
Nah, saya mencoba memframing, mengkerangkakan state entrepreneurship itu dalam konteks pembangunan ekonomi, proses pembangunan ekonomi. Jadi ekonomi itu yang saya yakini ya, dan juga saya pelajari, tapi saya juga yakin banget bahwa ekonomi itu harus berkembang sesuai tahapnya. Tidak bisa kita melompat-lompat atau juga mencampur aduk. Umpamanya kita diawali dengan ekonomi berbasis faktor produksi, di mana ya umumnya ini industrialisasi ya. Dia mendorong semua orang harus dapat pekerjaan yang formal. Itu menjadi pondasi awal untuk ekonomi bisa take off. Kalau itu pondasinya belum jalan, tentu akan menyusahkan sebuah ekonomi bisa melaju maju ya. Nah, namanya juga pondasi berarti stabil ya. Kita perlu stabilitas angkatan kerja, artinya mereka yang punya skill basic vokasi yang sesuai dengan industri yang membuat pondasi tersebut, relasi yang positif antara pekerja dan juga pengusaha, stabilitas sosial, dan juga memastikan angka pengangguran formal rendah ini yang tadi saya sampaikan. Bahwa semua orang harus dapat pekerjaan dulu. Pekerjaan formal ya, di Indonesia ini kan pengangguran rendah, tapi sebenarnya yang nganggur secara secara formal itu mungkin 70% sebenarnya. Yang lain itu orang bekerja ya, jualan gorengan itu kan dianggap bekerja ya di Indonesia. Padahal itu kalau di dalam konteks BPS-nya negara maju ya mereka unemployed atau juga self-employed, tapi di negara maju dikit, di kita banyak. Di level basis ekonomi berbasis produksi tentu ada upaya untuk mengupgrade pendidikan vokasi. Nah, setelah itu harus melompat ke ekonomi berbasis investasi kapital yang sebenarnya lagi terjadi sekarang di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, tapi nggak bisa terjadi di luar Jawa dan juga di daerah-daerah di Jawa. Ya mentalitas kewirausahaan negara akan membawa negara tersebut untuk upgrade keterampilan pekerja, upgrade pendidikan tinggi. Jadi mulai fokus ke pendidikan tinggi itu di level ini gitu. Di level sebelumnya tuh levelnya ke pendidikan vokasi yang bagus. Tanpa itu ya nggak akan terwujud. Nah, di level kedua pendidikan tinggi yang lebih bagus, memantau arus imigrasi, menjaga talenta terbaik untuk tetap stay di Indonesia. Dalam konteks Indonesia dan membuat aturan investasi yang jelas tapi fleksibel. Ini sebenarnya omnibus law ya posisinya di sini, tapi ya susah juga karena fondasinya belum siap. Tapi itu perdebatan lain. Nah, terakhir di ekonomi berbasis inovasi ini yang terjadi di berbagai negara maju ya saat ini, termasuk di Inggris tempat saya tinggal di sini. Inisiatif untuk riset itu besar sekali. Perdebatan tentang AI digitalisasi itu terjadi hampir di mana-mana, di universitas bahkan di kampung universitasnya, dan juga upgrade dan internasionalisasi universitas. Nah, sorry ganggu sebentar. Itu kayaknya tadi Galang salah pencet, jadinya Just jadi hostnya. Jadi tolong kembalikan hostnya ke Galang dan nanti berarti Just tetap jadi co-host begitu. Sorry ya, thank you. Siap. Mana nih Mbak? Aman. Mana nih Mas? Oh, suara kebebasan Mas Mbak ya. Sorry. Make host. Yes. Sudah Mbak. Terakhir, nah di sisi lain di bawah situasi proses ini tentu ada sesuatu yang harus dilakukan secara konstan oleh negara ya. Yang pertama investasi pada pendidikan, perumahan, pasukan bersenjata dan juga kelembagaan. Tadi pendidikan sudah tentu berbeda-beda tiap lahap, perumahan juga tentu akan berbeda-beda. Pasukan bersenjata ini tentu penting sekali dalam konteks penyelenggaraan negara ya. Armed Forces, TNI dan ya Polri itu sebenarnya kan bukan Armed Forces ya TNI, dan juga kelembagaan atau institusi-institusi yang berkualitas. Dan juga tentu pembuatan kebijakan yang harus efisien, kompetitif dan transparan. Ini ideal sekali ya. Bentar, saya nggak bisa ini. Nah, tapi sebenarnya realitas di dunia seperti apa sih ketika dihadapkan dengan situasi ekonomi yang perlu diakselerasi? Salah satu dalam konteks ini bagaimana posisi
state entrepreneurship itu bisa dijadikan opsi alternatif untuk menjadikan solusi situasi saat ini. Kita berangkat dulu dari realitas yang kita hadapi saat ini di negara-negara postkolonial. Ini sekali lagi ini negara berkembang, bukan negara maju, yang umumnya postkolonial semuanya. Di negara-negara postkolonial, bisnis dan ekonomi dimulai dan didominasi oleh negara. Ini udah sunatullahnya ya. Ini hampir semua terjadi di Afrika, di Asia, di Amerika Selatan saya kurang tahu jujur, mohon maaf. Tapi setahu saya di Asia dan juga di Afrika semua didominasi oleh negara. Di sebagian negara kelompok-kelompok tertentu mendominasi ekonomi imigran, khususnya imigran ya, imigran dari India dan Tiongkok, dan juga didominasi oleh militer. Ini sebenarnya ini tuh bukan hal yang terjadi mungkin 50 tahun lalu, tidak. Ini terjadi mulai era kolonial ya, yang berlangsung sudah berabad-abad, di mana para imigran ini punya drive yang lebih untuk bisa excel untuk bisa sukses di daerah tempat mereka merantau. Kalau kita di Indonesia tahunya akhirnya ya, rekan-rekan kita dari kelompok Tionghoa di Afrika itu banyak teman-teman, maksudnya orang dari etnis India yang menguasai ekonomi di sana, mulai factory dan lain-lain, banking, mirip-mirip yang terjadi di Indonesia. Dan juga militer ya. Militer ini terjadi di berbagai negara, salah satunya Indonesia dan juga di Myanmar ya, yang saat ini baru saja kudeta. Karena memang militer itu running everything ya, mereka running post, running delivery, logistik, running mungkin bahkan hal-hal yang sifatnya basic ya, listrik, air dan lain-lain. Jadi kalau mereka itu langsung dicerabut gitu ya, terus langsung civil primacy atau supremasi sipil, transisinya terlalu cepat. Nah, komunitas pribumi, bumi putra atau indigenous itu punya perasaan kolektif yang tinggi yang umumnya bertentangan dengan ekonomi pasar. Ini sangat mungkin sensitif ya, tapi ini keyakinan saya. Karena saya pribumi ya. Jadi ada semacam innate di budaya saya, kepala saya sendiri bahwa pengennya tuh injek tanah gitu, terus santai hidupnya gitu. Nggak pengen kerja keras. Dan itu yang saya lihat dari kanan kiri saya. Pemahaman kolektif juga bertentangan dengan kompetisi dan insentif yang menjadi pendorong utama kewirausahaan. Nah, realitas di Indonesia, BUMN konteks BUMN ini sekarang, BUMN itu hadir sebagai kelanjutan dari sistem dan infrastruktur barat kolonial. Jujur, kingdom atau juga kerajaan-kerajaan dan juga masyarakat pribumi itu saya yakin tidak mengenal konsep ini ya. Atau mungkin punya konsep lain tapi lebih tradisional. Nah, BUMN namun pada perjalanannya ya, setelah koloni itu selesai, orang Barat itu keluar dari koloni-koloninya, sayangnya mereka hanya meninggalkan fisik ya, sementara yang nafas dan juga nyawanya itu nggak ditinggalin. Jadi BUMN itu akhirnya menjadi birokratis lagi, ya seperti umumnya masyarakat aja gitu, yang kembali ke sifat pribumiannya. Karena kelembagaan dan proses bisnis modern di era tersebut tidak diturunkan. Ini salah satu argumen ini muncul dari kenapa negara berkembang itu nggak bisa take off ya, karena ya setelah ditinggal sama masternya, kolonial masternya, ya ditinggal aja gitu. Itu argumennya siapa? Pak Rodrik dari MIT atau dari Harvard, beliau lupa. Itu natural resource curse itu loh. Nah, berbagai pemerintah berupaya untuk memodernisasi BUMN, maksudnya berbagai rezim di Indonesia, namun belum berhasil ya sejauh ini. Nah, saat ini kondisinya BUMN di kita, kalau dirangkum dari beberapa stream, beberapa tema, satu birokratis, politis, tapi dalam konteks negatif ya. Alur karir seperti birokrasi, orang kerja di BUMN itu kan kesannya kayak birokrat ya, bau-baunya gitu, ngomongnya siap izin ya, saya juga ngomong kayak gitu karena saya membantu pemerintah. Tapi kan kalau mau memang menjadi organisasi yang memang komersil ya tentu tidak seperti itu ya seharusnya. Terus berjejak. Nah, ini yang penting nih, BUMN di Indonesia itu punya safety net yang sangat-sangat luas ya, yang ini membuat mereka mungkin malas akhirnya untuk berinovasi. Beberapa safety net BUMN di Indonesia itu satu APBN.
Itu kan kalau mereka kolaps, APBN langsung dukung. Terus aset negara, tanah, minyak bumi dan lain-lain itu bisa diagunkan gitu untuk menjaga BUMN itu ada. Ini safety net ini yang saya belum banyak dengar ya di pembahasan. Terus privilege, ya karena peribumian dan lain-lain itu BUMN itu dipertahankan, itu yang membuat ya pengambilan keputusan akhirnya selalu menggampangkan ya, jadi nggak survival seperti itu. Terus juga dalam konteks inefisiensi dan inefektivitas, keputusan akhirnya hanya berfokus pada jangka pendek, tidak ada keputusan yang berjangka panjang, jarang ada keputusan berjangka panjang, asesmen risiko yang sangat buruk. Ya tentu kolapsnya beberapa bukan kolaps ya, maksudnya yang utang menumpuk dan lain-lain BUMN itu kan ya tentu salah satunya asesmen risiko yang kurang bagus kan, yang beberapa waktu lalu kasus asuransi, kasus BPJS dan terus terlampau nasionalistik, subsidi akhirnya berlebihan, perlindungan juga berlebihan. Pada ujungnya semua menjadi kurang inovatif, kurang kompetitif, insular, nggak bisa bersaing dengan dunia internasional. Kita lihat ya salah satunya Pertamina ya, sangat disayangkan seperti itu situasinya, merugi dan juga membebani. Studi kasus dari Garuda ini penyederhanaan aja ya, dari sisi latar ini menjadi maskapai plat merah, simbol eksistensi negara. Entar, enggak ada. Siapa itu? Pemerintah adalah penguasa utamanya. Nah, dalam proses penyelenggaraannya sayangnya ya pengambilan keputusan belum dipegang oleh orang-orang terbaik dan juga berintegritas, titipan lah dan lain-lain. Perusahaan menjadi batu loncatan daripada as opposed to ini tuh tempat hidup dan mati para pimpinan itu gitu loh. Kan mereka tidak ya memang perusahaannya kan sebagian besar udah PT ya, jadi tidak ada liability yang tersemat ke para pimpinannya ini. Tapi kan sense of belonging terhadap perusahaan ini tuh jadi minim gitu, yang keluar aja gitu. Nanti ganti lagi. Jadi nggak bahwa kalau masuk ya ini terikat sama hidup mati perusahaan ini, kalau mati ya Anda mati juga, tapi kan nggak seperti itu. Terus dampaknya pengambilan keputusan yang korup, inovasi biasa saja, tapi biayanya mahal. Ya dalam konteks Garuda ini kan memang jadi first class flight ya di dunia, tapi kan biayanya mahal sekali ya untuk subsidi itu. Sementara tempat lain kayak Singapore Airlines dan lain-lain, kalau data yang berkeliaran itu kan mereka lebih efisien ya biayanya. Tidak kompetitif di industri penerbangan. Ya boleh kita bilang Indonesia ini maskapai besar begitu kan kalau politisi ngomong ya. Oh ini nasional, Garuda adalah burung mistik apa gitu. Tapi kan mana gitu loh cakarnya di dunia, nggak ada. Ya belum lah gitu. Nah, mana tadi? Oh ya, belajar dari perusahaan-perusahaan di bawah Temasek ya. Temasek ini holdingnya seperti Kementerian BUMN, tapi dia komersil aja gitu, tidak seperti kementerian. Sekarang yang handle adalah istrinya Prime Minister Singapura. Latarnya dari sisi konteksnya ya. Jadi banyak perusahaan di bawah Temasek ini termasuk bahkan media, Singtel itu Telkomselnya, ya sama-sama seperti di Indonesia lah. Itu menjadi perusahaan plat merah yang menjadi simbol eksistensi Singapura di berbagai industri. Pemerintah penguasa saham utama sama seperti di Indonesia. Nah, tapi pengambilan keputusan dipegang oleh orang-orang terbaik yang dijalankan lewat seleksi yang meritokratik. Ya, meritokratik ini ya siapa yang the best man for the best job gitu. Perusahaan jadi pertaruhan hidup dan mati berbagai pimpinannya. Jadi kalau pimpinan gagal ya benar-benar disikat sama pemerintah. Tapi pemerintah memastikan yang datang untuk memimpin organisasi tersebut adalah memang benar-benar orang terbaik yang bisa mengambil keputusan jangka panjang dan asesmen risiko yang bagus. Subsidi pemerintah secukupnya, hampir tidak ada kecuali di masa krisis. Pernah di suatu masa itu pilot Singapore Airlines itu mogok kerja karena meminta kenaikan gaji ya. Terus pemimpin Singapura waktu itu bilang ya nggak bisa, kita lagi survival gitu. Kalau mau
keluar aja semuanya gitu. Saya sikat sekalian dan saya bisa cari orang terbaik lagi untuk masuk ke perusahaan ini. Jadi jelas gitu apa namanya hukumannya kalau kita nggak perform di apa namanya di BUMN. Di Indonesia kan tidak ya, orang nggak perform oke ganti wes and then he's gone gitu. Nggak ada ya kita tahulah berbagai situasi itu terjadi di salah satu yang kemarin rame-rame di Garuda. Tapi di masa krisis pemerintah kucurkan dana besar ya di perusahaan-perusahaan, salah satunya kalau di kasus Temasek di apa namanya di Singapura ini di Singapore Airlines mereka mengeluarkan subsidi yang sebegitu besar. Dampaknya akhirnya pengambilan keputusan itu efisien, inovasi berjalan dengan insentif yang baik, berjalan kompetitif, maksudnya dan insentif yang juga baik, dan perusahaan-perusahaan Singapura ini kompetitif di industri tempat mereka beroperasi. Ya ini konklusi awalnya, izin saya setengah jam ya, mohon maaf. Enggak, sedikit kurang dari setengah jam. State entrepreneurship ini pada akhirnya berujung pada investasi yang tepat ya dari pemerintah di pendidikan, housing, armed forces, dan institusi kelembagaan, di mana ketika mereka menjalankan perusahaan-perusahaan publik itu didukung oleh fondasi ini. Jadi edukasi yang bagus, housing yang bagus ini yang saya nggak ngerti ya, housing itu kita punya Kementerian PUPR, tapi jujur ya, pembuatan rumah baru untuk masyarakat itu kan minim sekali ya. Saya kemarin baca jurnal itu hampir 70% atau 60% itu rumah itu dibangun kita sendiri gitu. Sementara di negara maju ya, perumahan itu sudah menjadi perdebatan yang sudah diperdebatkan di masa kampanye. Ya kalau di kita belum ada tuh menunjukkan mungkin kita masih jauh ya dari maju ya. Maksudnya kalau ada Indonesia maju kapan-kapan itu, wah, saya it's a long task ahead menurut saya. Di Jakarta aja ya kalau boleh izin kan rumah itu sedikit banget ya yang dibangun ternyata. Nggak sampai 10% dari target. Waktu itu ditargetkan 200.000-an yang dibangun sampai akhir tahun kemarin tuh masih 1.000 mungkin. Nah, dari state entrepreneurship ini diharapkan terwujud reservoir of trust. Sorry, ini satu slide yang bahasa Inggris, yang lain bahasa Indonesia. Saya sangat berusaha untuk bahasa Indonesia aja. Jadi artinya ada reservoir kepercayaan ya dari publik terhadap dan juga pasar terhadap penyelenggaraan bisnis dan juga ekonomi oleh negara. Competitive advantage-nya akhirnya muncul, itulah competitive advantage dari state entrepreneurship menurut saya, di mana trust dari publik dan juga market itu muncul, dan akhirnya bagaimana kita mempertahankan national interest itu bisa dijalankan. Terakhir tentunya win the market, ya harapannya bisa memenangkan pasar ya, dan bisa command the respect of industry players, baik itu investor, kompetitor, dan juga partner, business partners. Command the respect of industry players ini yang menjadi PR besar di kita, ya karena orang tidak merasa mempunyai BUMN itu, bahkan yang jadi pimpinan-pimpinannya pun melihat itu seperti birokrasi ya, orang siapa di situ nunggu aturan, nunggu jatah, nanti yang loyal, yang paling loyal dapat jabatan seperti itu. Tapi tentu menjadi pengingat kita bersama ini terakhir, setiap negara itu berbeda. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara lain. Saya tadi membandingkan sedikit dengan Singapura hanya untuk ya menemukan garis merahnya saja ya. Tapi kita tidak bisa menjadi Singapura karena ya kecil, terus mereka tidak punya natural resource. Kita punya natural resource itu kan ribet yang ngurusi sebenarnya. Swedia mereka punya IKEA dan lain-lain karena mereka punya desainer yang berkualitas. Kita nggak punya. Carpentry-nya maju, kita belum. Produksi kayu mereka juga tinggi. Kita lihat Inggris, kaum pekerjanya siap di sini, makanya ada partai labor itu yang jalan sekali. Karena memang pekerjanya bagus gitu. Jadi kalau di Indonesia bikin partai labor menurut saya itu ya ngapain gitu, nggak cocok dengan Indonesia. Partai penjual gorengan gitu malah menarik. Sistem kerajaan yang stabil. Nah ini di Indonesia kan nggak bisa seperti itu. Ada orang jadi tokoh Indonesia gitu, wah, jadi pusat kritik malahan. Di sini ratu itu semua hormat dengan keluarga kerajaan. Apapun yang terjadi, semua sudah setuju bahwa keluarga kerajaan itu adalah simbol negara yang nggak bisa diutaati.
Mau mereka selingkuh dan lain-lain itu urusan lain itu. Tapi itu nggak mempengaruhi politik sama sekali. Nah, Singapura mereka punya multikulturalisme yang teratur, yang diatur, survivalnya tinggi. Jadi ya mereka jadi yang sekarang seperti sekarang. Amerika mereka punya inovasi yang tinggi, talenta terbaik dunia semua ke Amerika. Talenta terbaik kita juga ke sana semua. Nah, Indonesia ini apa? Ini yang selama ini tuh kita masih ikut sana, ikut sini gitu. Yang menurut saya belum kita bisa temukan apa sih sebenarnya comparative advantage kita yang akhirnya nanti kalau dengan sentuhan state entrepreneurship kita bisa menjadikannya itu competitive advantage ya, keuntungan kompetitif. Itu yang mungkin bisa sebagai pemantik diskusinya. Semoga berkenan. Saya kembalikan ke Mas Galang. Baik, terima kasih Mas Rosid. Siap. Iya. Iya, jadi menarik juga ya apa yang disampaikan Mas Rosid barusan soal sebetulnya kalau bisa ditarik soal isu kewirausahaan negara, kemudian tadi juga digambarkan bagaimana dinamika implementasi dari kewirausahaan negara itu bagaimana, misalnya dalam konteks ini BUMN sebagai organisasi sebetulnya kan menarik juga sih Mas. Saya sebetulnya juga mencatat ya beberapa tadi yang disampaikan oleh Mas Rosid yang sebetulnya tadi pemaparan tadi itu justru di belakang memberikan kita pekerjaan rumah itu. Misalnya Indonesia mau bagaimana, dan itu nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh Mas Rosid gitu. Tapi kita itu juga kalau secara teori memang perdebatan antara private dan publik itu memang juga menarik ya. Artinya kalau bicara BUMN yang selama ini kita baca dan tantangan pasar selama ini yang berkembang itu kok seolah-olah menggambarkan bahwa BUMN tadi ya seperti yang dijelaskan Mas Rosid, kalau dibandingkan apple to apple dengan beberapa negara misalnya Singapura misalnya, tapi kok kita masih mau dibilang mengecewakan atau gimana tadi, apalagi ada istilah yang cukup ada korup misalnya, itu tadi kan juga bisa jadi underline itu. Kira-kira sebetulnya pengelolaannya bagaimana dan sebetulnya bagaimana sih tantangannya pengelolaan ekonomi dalam negara itu. Teman-teman semuanya, untuk diskusi sore ini kita nanti setelah Mas Rosid menjelaskan, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan feedback begitu atau misalnya ada pertanyaan atau tanggapan begitu, barangkali nanti kita bikin diskusi sore ini mengalir saja ya, jadi nggak usah terlalu kaku-kaku, atau saya sendiri nanti juga flow aja ngikuti kalau misalnya teman-teman ingin segera fast respon dari Mas Rosid misalnya atau menanggapi, silahkan saja. Dan juga kalau misalnya nanti ada pertanyaan, selain bisa langsung bertanya langsung juga bisa ditulis di kolom chat. Jadi nanti biar dibantu oleh teman-teman suara kebebasan nih misalnya untuk membacakan gitu misalnya. Silahkan kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya. Hari ini ada 10 peserta, nanti mungkin juga mungkin ada tambah lagi atau bagaimana. Tapi sebelum Oke, itu, Mas. Sedikit ini saya tadi lupa, ini ada bacaan jika luang ya. Nanti saya bisa share ininya, linknya atau filenya. Ya, di entrepreneurial state ini yang lagi hot ya di UK, sebagai kritik ke Amerika dari scholar di UK untuk Amerika. Terus kedua ya tentang state entrepreneurship, dan ini sebenarnya sih konsep bukan baru ya, sudah tahun 81 ya muncul. Jadi nanti kalau mau baca-baca bisa saya share. Oh ya, tadi ada komen dari Mas Iman, PU-nya aja PR-nya dilupakan. Wah, belum nyampe ke sana Mas, jauh banget. Siap, ya Mas.
mohon kritik dan sarannya dari rekan-rekan sekalian. Saya izin, ini saya stop sharing atau gimana, Mas? Untuk NAE. Nggak apa-apa, Mas. Di stop share juga nggak apa-apa. Oke, siap. Oh, ada yang ada yang raise hand ini? Ada Ray ya? Kayaknya Ray raise hand ya? Mana Ray? Ya Mas, Masya Allah. Roger, Pakai Roger. video, Re, pakai video. Lagi dalam suasana yang tidak memungkinkan. Oh, Sorry. ya udah nggak apa-apa. Ya udahlah nggak usah nanti pornografi lagi udah jangan. Sorry nih Mas Galang nih ya. Aneh izin nanya. Boleh Bang Galang? Boleh, silakan. Oke. Ini terkait dengan masalah entrepreneurship di era pandemi ini, saya ingin bertanya ya. Kan belakangan kan juga banyak kan orang-orang yang kena PHK kemudian berusaha bertahan hidup dengan menjadi entrepreneur atau menjadi ya katakanlah pengusaha, baik pengusaha kecil atau menengah. Nah, di sini juga kita lihat kan sikap kompetitif dari masyarakat luar biasa juga. Nah, saya ingin bertanya, Bang, ada kendala di setiap mengenai hal ini, entrepreneurship ini masyarakat. Misalkan gini, kemarin saya punya teman, ayahnya kan kena PHK, dia pekerja Ray, Halo Mas, suaranya. kan, restorannya ambruk, nggak laris. Ray, Halo? mungkin bisa diulangi Ray, soalnya tadi suaranya hilang. Oh, oke, sorry. Ini sinyalnya mungkin. Uh-uh. Jadi dia buka restoran setelah dapat kompensasi lah ketika di PHK. Kemudian terus dia ambruk usahanya. Jadi bagaimana tuh menurut Mas, apakah yang bisa bertahan itu kan gini, sorry. Ini agak kurang kondusif saya bilang di sini nih. Jadi gini, maksud saya, kok saya melihatnya fenomena yang di sini entrepreneurship dadakan ini seolah-olah nggak bertahan lama gitu, Mas. Kenapa gitu bisa begitu? Misalkan kayak tadi, teman saya itu dia buka restoran, lumayan lah awal-awal, cuma 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kolaps. Sedangkan restoran usaha-usaha kecil kayak warteg, warung itu dia bisa bertahan. Gitu. Apakah karena memang tidak ada bantuan dari pemerintah atau memang semangat entrepreneurship dari masyarakat kita kurang gitu. Itu Mas, mohon jawabannya. Terima kasih. Makasih Bang Galang, Bang Rashid. Siap. Gak apa-apa Mas, langsung aja Mas. Oh, siap. Ini apa namanya tidak mungkin tidak directly. tidak langsung membahas soal BUMN ya, kan tadi mungkin bahasnya kebesaran keluasan. Ini bagus sih menurut saya. Terima kasih Mas Ray, to the point apa yang terjadi di masyarakat ya. Ini sih saya mau membahas soal entrepreneurship ya. Ini harus diakui banget ya bahwa kita masyarakat sebagai, mohon maaf ini yang saya harus membedakan masyarakat pribumi, masyarakat non pribumi. Kenapa? Untuk membedakan bahwa setiap kelompok itu punya apa ya? Punya ciri dan juga survival masing-masing. Nah, teman-teman di kalangan pribumi ini kan kita tidak umumnya, apalagi pribumi di Jawa ya, itu kan umumnya di Jawa terus non yang urban gitu, kita tidak dibesarkan untuk mengelola bisnis ya di dunia ini. Jadi ketika ada PHK terus dia mencoba membangun usaha, ya ambruk, ya saya pikir itu kan masih 3 bulan ambruk ya, itu biasanya kalau yang mempunyai mental entrepreneurship sih Mas mohon di sini, itu biasanya ambruk jalan lagi gitu. Mereka tidak akan
segera patah arang ya untuk dalam konteks ini kalau baru 3 bulan ambruk atau bahkan ada yang mungkin menjalani 3 tahun merugi, bahkan ada yang 5 tahun merugi. Itu kalau teman-teman yang punya mental entrepreneurship atau komunitas yang punya mental entrepreneurship itu dia akan mitigasi itu seperti itu dan udah tahu bahwa ini akan terjadi, bahwa saya tidak buka usaha bahkan usaha itu nggak semudah itu untuk bisa take off. Jadi ya tentunya ini kembali ke skill entrepreneurship si teman tadi itu sih Mas. Karena itu tadi orang tuh nggak semua orang bisa menjadi entrepreneur ya, itu kan skill dan juga saya bilang gen ya, ada orang yang punya gen survival yang taking risk yang tinggi sekali, ada orang yang risk averse-nya rendah ya, orang entrepreneurship kan seperti itu, entrepreneur kan seperti itu ya. Ada orang yang memang mentalnya jadi pekerja saja dan risk averse-nya tinggi sekali, mereka nggak mau risiko, dan sayangnya itulah ya yang gimana upbringing-nya teman-teman di umumnya ya, ini lagi ini umumnya, nggak semuanya, umumnya saja teman-teman pribumi pengennya kan masuk PNS atau pekerjaan yang udah apa namanya, udah udah tetap seperti itu. Jadi itu sih Mas, ada di sisi situnya saya melihatnya ya. Karena gini, ada konteks di New Zealand ya, saya kemarin mau bahas soal New Public Management tadi ada seharusnya. Di New Zealand itu, mungkin Mbak Dinda bisa koreksi saya Mbak, seingat saya di New Zealand itu tidak ada PNS lagi ya sekarang. Jadi pekerja pemerintah itu semuanya adalah pekerja berbasis kontrak, yang semakin tinggi jabatannya, kontraknya makin cepat habisnya. Jadi Jas, pegawai yang Jas, kalau nggak salah juga bahkan kayak sipir penjara aja bisa warga negara asing nggak sih, Jas? Kalau nggak salah siapa teman kita itu Hadi oh iya, bukan? betul. Kan? Malah Jadi bisa gitu loh. Ya. apa namanya, boleh permanen residen Mbak, kan yang kayak Mbak Nungki itu kan pegawai pos kan. Ya jadi apa ya, ada sistem itu kan bisa dijalankan di New Zealand karena survival-nya sudah tinggi dan mereka sudah terbiasa dengan itu, dan itu tidak dilakukan apa ya, langsung ya, bertahap. Dulunya PNS gitu, terus melihat bahwa mental masyarakatnya udah naik, jadi akhirnya pemerintah dijalankan berbasis New Public Management itu. Dan memang ada banyak scholar di New Zealand yang warning gitu, negara berkembang jangan ikut-ikutan reformasi kebijakannya di negara maju karena fondasi kita nggak kuat gitu. Nah soal tadi apakah ada bantuan dari pemerintah, nah itu mungkin kasus lain Mas ya. Saya bingung jawabnya, saya bukan pemerintah, jadi saya nggak tahu akses kemana untuk bisa bantuan itu, tapi mungkin ada bantuan dari teman lebih baik lah dalam situasi Indonesia. Saya itu Mas, sorry Mas Rey ya, saya jadi bahas sampai ke New Zealand dan lain-lain. Karena gini Mas, terakhir ya, saya kasih tahu, ada cerita menarik bagaimana Singapura itu mengubah masyarakatnya dari biasanya tinggal di tanah ya, untuk bisa tinggal di apartemen. Jadi awal-awal mereka bangun apartemen itu, kalau kita lihat di Singapura kan 80% orang tinggal di apartemen pemerintah ya, HDB-nya pemerintah. Itu memakan waktu 10 tahun untuk mengubah mindset-nya masyarakat untuk bisa memunculkan bahwa oh saya tinggal di apartemen loh, saya biasanya mungkin ke belakangnya buang airnya di tanah ya sebelumnya, sekarang harus buang air di flush toilet seperti itu. Itu mengambil waktu 10 tahun, dan ya soal entrepreneurship ini saya belum melihat Indonesia itu benar-benar serius memberikan skill entrepreneurship kepada orang-orang yang memang tepat dan memberikan insentif yang benar gitu. Sekolah vokasi gitu kan belum bagus juga di Indonesia, bahkan mungkin second class itu sekolahnya. Sementara di luar sekolah vokasi itu utama, orang sekolah vokasi habis itu langsung kerja bisa dengan gaji yang baik. Itu Mas. Ya, makasih Bang Rasid. Sebenarnya pertanyaan saya ini kan berawal dari unek-unek juga lah, ada kaitannya dengan masalah BUMN ini.
di masa pandemi ini kan terbukti bahwa survival masyarakat ini kan begitu tajinya kelihatan lah ketika dia krisis, ketika dia PHK, mereka ada inisiatif-inisiatif untuk menjadi seorang usahawan atau entrepreneur. Sedangkan BUMN saat ini yang terbuktilah sekarang pada melewat semua, pada merugi seperti PLN, bahkan yang Garuda yang kemarin terus dikucur-kucur besar-besaran. Nah, makanya saya bingung nih, apakah layak gitu BUMN ini tetap diberi kucuran ketika kontribusinya terhadap negara ketika krisis ini sedikit, sedangkan banyak entrepreneur di luar tuh malah survive sendiri gitu. Itu yang jadi semacam unek-unek saya gitu, Mas, gitu. Siap Mas, itu sedikit aja Mas Galang ya. Itu tadi sih Mas, apa namanya, di kita itu BUMN itu kan sangat birokratis ya. Jadi Banyak juga boleh, appointment, Mas. ya appointment itu apa sih, penunjukan. Saya benar-benar mengurangi kosakata bahasa Inggris saya kalau ngomong. Jadi penunjukan tokoh-tokoh yang menduduki itu kan juga tidak berbasis seleksi yang bagus ya, the right man for the right job gitu, karena di market, di pasar itu kan udah harus kompetisi, dan orang yang harus punya mental kompetitif untuk bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di BUMN. Tapi sayangnya kan ya sejauh ini tidak seperti itu. Bahkan saya tuh jujur ya benci banget kalau dengar berita ya mohon maaf ini, Telkom dipimpin oleh CEO muda. Menurut saya waktu itu direktur muda gitu. Saya jujur bukan berarti saya merendahkan anak-anak muda ya, tapi kita tuh untuk posisi itu, ini adalah posisi yang risikonya tinggi sekali gitu. Kalau anak muda ditaruh di situ, maukah dia untuk merisikokan, mempertaruhkan reputasi dan juga hidupnya untuk organisasi sebesar itu. Saya yakin anak muda tuh masih pengen santai-santai, pengen jalan-jalan ya kan. Dan padahal hidup dan mati organisasi itu ada di tanganmu loh gitu. Dan terbukti kan beberapa tokoh yang memang anak muda terus jadi pemimpin nggak jadi apa-apa gitu. Atau kalau cek di startup itu yang pemimpin mudanya itu mereka cuma jadi ambasador kan. Sementara orang yang benar-benar running atau menjalankan perusahaan itu, saya yakin bukan anak-anak itu. Somebody else behind. Itu sih Mas. Yang kalau siap, semoga ini Mas. Oke, terima kasih Bang. Monggo dilanjut, monggo. Artinya juga menarik itu Mas Rosid. Karena kan juga gimana ya, yang salah itu posisi apanya gitu loh. Karena gimana ya, kalau misalnya kita lihat pasar yang kompetitif, terus kemudian harusnya satu organisasi ekonomi seperti BUMN itu harus dikelola secara efektif, efisien, dan macam-macam. Kok asetnya aja misalnya kayak Telkom aja berapa ratus triliun itu misalnya. Itu kan kalau misalnya kita tarik kan kok kelihatannya kok gimana ya, yang salah itu di mana gitu. Kadang-kadang kita baca aja ya, misalnya tadi yang dibilang Ngeri itu, sampai sebegitunya banyak yang ya kita bilang kolaps atau misalnya rugi dan macam-macam lah, kayak Garuda dan yang lain-lain. Terus kemudian ada korupsi di BUMN misalnya kemarin Jiwasraya dan seterusnya, itu kan gimana ya, misalnya aja kita mau bandingin yang publik sama yang private misalnya kita tuh kadang-kadang lihat BUMN kan juga wow, itu kan misalnya kayak sekarang kan obrolannya kan soal komisaris, soal direksi, siapa yang nanti pasti jadi bisa ditempatin di situ gitu kan. Sedangkan yang private misalnya, yang swasta misalnya itu direksinya efisien, kemudian komisarisnya dikit dan sebagainya misalnya. Itu justru misalnya kalau dilihat-lihat labanya juga lebih besar loh pada. Ya sebut aja misalnya kalau kita bandingkan misalnya kayak Sinarmas itu kan lebih besar itu daripada PTPN. Ini kan rahasia yang bisa dibuka kan. Akhirnya umum lah, kita bisa akses itu kan, bisa kita baca. Nah itu yang mungkin bisa nanti ditarik dan
analisis lebih deep mungkin. Tapi ini kelihatannya mau ada yang bertanya. Ini ada yang raise hand. Septa Dinata. Ada Syekhul Akbar. Septa. Halo, Silahkan halo Mas semuanya. Septa. Ya. Ampun. Terima kasih. Saya senang sekali bisa jumpa kembali dengan Mas Rosid. Apaan, Sep? Ini suara saya nggak berisik ya? Ininya ya. Lagi di Wajahnya tempat mana Septa nih? Ada ini. Udah, Mbak. Ada, Mbak. Sip. Udah ya? Oke. Ya, saya menarik ya melihat BUMN dalam konteks pasar ya. Saya kebetulan kemarin tuh lagi baca bukunya Robinson, The Rise of Capital itu, Indonesia The Rise of Capital. Terus Power in Motion-nya namanya Winters, Jeffrey Winters. Ya memang saya kira memang historical background ini juga penting sekali menurut saya dilihat ya. Kenapa karakteristik BUMN kita itu hari ini ya begitu gitu kan. Ya ciri utamanya pertama dia nggak bisa jauh-jauh dari politik. Ya, itu dan lebih miris kalau teman-teman lihat wajah BUMD sebetulnya. Ya, BUMN itu kan masih lumayan ya, tapi kalau BUMD Jakarta mungkin masih lumayan. Tapi kalau BUMD di daerah, wah itu mengerikan. Ya. Kalau di nasional itu kan ada istilah PMN ya, penyataan modal ya, nasional itu. Kemudian kalau di daerah itu kan ada penyataan modal juga. Tapi itu sejak lama itu jadi modus kepala daerah untuk merampok. Jadi APBD dikasih kucuran ke BUMD, lalu itu lebih bebas penggunaan dana. Nanti bisa aja terakhir BUMD-nya dibikin tekor, gitu ya, dan sebagainya. Kalau sekarang udah agak bagus karena dia harus diaudit oleh BPK. Tapi poin saya memang sejarah panjang ini yang kita lihat itu menjadi membuat kita susah keluar. Pertama, desain negara kita. Desain negara kita itu memang yang bikin tuh orang-orang baik. Orang-orang saya kira yang mungkin terlalu baik dan suasananya juga suasana yang sangat heroik. Jadi seolah-olah hitam putih ya. Kolonial itu identik dengan jahat gitu ya. Pribumi itu identik dengan baik. Sehingga kalau kekuasaan itu pindah ke pribumi, otomatis akan baik gitu kan. Nah nggak taunya ini pribumi jadi penjahat baru. Sebetulnya ini sudah lama ada yang kita sebut dengan komprador itu kan. Tetapi ini menjadi penjajah baru setelah kita merdeka itu. Dan muncullah satu kelas yang disebut oleh Robinson itu birokratik kapitalis itu. Ya, keluarganya Sutowo misalnya, ini sorry ya sebut nama ya. Itu kan kita tahu bukan oligark ya, dinasti yang sudah sangat lama di Pertamina ya, di industri perminyakan misalnya. Dan itu tidak lepas dari sejarah ketika Soekarno itu memaksa Belanda itu pergi tahun 50-an. Dan kemudian kita tidak siap mengolah itu, dikasihlah ke petinggi-petinggi TNI yang lagi non-job, ya, salah satunya keluarga Ibu Sutowo. Nah, jadi karakteristik politiknya ini nggak bisa dipisah sampai hari ini. Nah, kemudian ketika hari ini kita sebetulnya makin kontras ya, mana sektor yang masih cukup bisa bersaing, ya, misalnya kayak Telkom misalnya ya, itu masih sangat ini ya. Tapi misalnya
sisi lain ada kayak Krakatau Steel, ya, yang wajahnya sangat muram, ya. Di sisi lain juga ada Pertamina yang kita tahu kalau di zaman SBY itu sempat muncul isu bahwa bahkan presiden aja tuh nggak bisa ngontrol, ya, saking kuatnya penjahat-penjahat yang ada di dalamnya gitu ya. Artinya penentuan direksinya itu sangat kompleks. Ya. Tidak seorang presiden aja nggak bisa menginginkan keinginannya. Jadi itu problem utama kita. Kemudian ya hari ini makin terang-terangan ya, misalnya komisaris itu dikasih untuk jabatan-jabatan politik ya, orang-orang tim ses yang tidak dapat posisi lalu dikasih jabatan-jabatan itu. Nah ini membuat wajah BUMN kita sekali lagi semakin ini ya. Dan yang terakhir saya mau katakan bahwa dengan desain negara kita yang selalu mengasumsikan bahwa orang yang ada di dalam negara dan institusi negaranya itu sendiri selalu berpihak kepada masyarakat, saya kira ini yang perlu kita pertanyakan. Ya, karena kalau kita lihat sejarah Eropa, justru masyarakatnya sejak dulu itu sangat skeptis terhadap negara. Jadi mungkin sosiologis kenapa misalnya Inggris ya, Amerika liberalnya bisa bekerja dengan sistem liberalnya bisa bekerja dengan baik karena mereka skeptis terhadap negara. Ya. Dan skeptisisme terhadap negara ini bukan hanya dari kelompok liberal, tetapi juga dari kelompok ekstrem kiri. Jangan lupa Marx itu juga anti negara pada awalnya kan, karena memang kekuasaan itu selalu pejoratif di sejarah Barat. Gitu. Nah kita ini kan selalu begitu kebalikan. Jadi negara itu ingin kita selalu potretkan bahwa negara itu pasti baik, negara itu selalu kepentingannya bagus, selalu menghendaki rakyatnya baik. Ya. Padahal kenyataannya tidak begitu. Ya. Negara itu selalu berkebalikan, tidak lepas dari elit-elit dan aktor-aktor yang tidak bisa lepas dari memikirkan kepentingan dirinya sendiri, gitu ya. Tidak ada sebetulnya keinginan yang kuat untuk membangun kesetaraan, membangun kesempatan yang sama terhadap semua orang. Justru kecenderungannya adalah memelihara gitu. Ini itu. Terima kasih Mas Septa Dinata. Nggak apa-apa Mas Rasid, langsung aja di. Oh, siap-siap. Jadi Pak Mas, ini Aja. Mas Galang, Pak Septa ini adalah peneliti senior di PPWI. Beliau senior saya. Wah. Kebalikan itu. Thank you Pak Septa, thank you Sep atas ininya feedbacknya ya. Saya pikir relevan sekali yang disampaikan ini Mas Septa tadi, bahwa ya relasi negara dengan atau juga peran negara dengan bisnis ini perlu menjadi sorotan karena tidak terlepas dari sejarah dan ya tadi ya desain negara itu. Saya sih melihat ini, saya tuh selalu melihat penyelenggaraan negara itu dengan konstitusi dan lain-lainnya itu seperti agama juga, agama sebagai institusi ya. Jadi konstitusi dan lain-lain itu ada rule of the game, regulasi itu Al-Qur'annya, semua itu bergantung pada si penganutnya itu. Penganutnya kalau penganutnya berkualitas, oke, jadi negara maju gitu akhirnya, negara Islam yang maju. Ya saat ini mungkin kita bisa lihat Uni Emirat Arab dan lain-lain, beberapa negara teluk yang sukses akhirnya. Tapi ada juga negara yang sama Al-Qur'annya, sama
sama bisa kiroahnya sama, tapi terpuruk gitu ya beberapa negara Islam di Afrika dan juga mungkin di Indonesia kali ya. Mohon maaf. Artinya ini oke, rule of the game itu bisa mana aja menurut saya. Artinya kita mau relasi bisnis pemerintah dengan ekonomi itu erat. Saya pikir kita punya contoh yang dekat sekali ya di Singapura dengan Temasek-nya mereka jalan. Temasek di owned by government tapi run commercially. Tapi ya itu tadi orang-orang di pemerintah itu komitmen dan memang ya partai penguasa sejauh ini mereka menyadari itu bahwa ya mereka harus main dengan cara seperti ini, mereka harus menjadi pemain dan juga regulator pada saat yang sama, namun mereka menjadi ya memastikan bahwa si pemain dan juga regulator ini adalah orang-orang terbaik yang memang tidak akan membuat keputusan bisnis yang hanya retorik gitu kan. Di kita kan maunya ayo Pertamina bikin ini masuk ke F1. Dipikir gampang apa gitu loh. Ini mewujudkan Indonesia. Itu kan menurut saya keputusan-keputusan yang tidak berbasis hitung-hitungan bisnis yang benar ya. Itu kan muncul hanya untuk nasionalistik ya, heroik ya tadi kalau kata-kata Mas Septa tadi itu. Jadi menjaga BUMN itu hanya untuk heroisme dan juga retorika yang akhirnya tidak bisa bersaing di pasar yang kompetisinya itu ya harus siapa yang kompetitif dia yang bertahan. Terus terakhir di kita ini tantangan besar sih tadi yang disampaikan Pak Septa terkait Pak Ibnu Sutowo dan lain-lain ya. Ada kisah menarik soalnya saya baca kedua kali nih autobiografinya Lee Kuan Yew untuk memperkaya kosakata bahasa Inggris saya karena bahasa Inggrisnya bagus banget ini Mas Galang kalau mau baca ininya autobiografinya Lee Kuan Yew, founding father-nya bapak bangsanya Singapura. Jadi ada yang menarik yang terjadi ketika beliau itu teman-temanan baik sama Pak Harto ya. Dia sangat bangga dengan Pak Harto karena udah bisa membuat Indonesia take off setelah dihajar oleh kebijakan ekonominya Bung Karno yang nggak maju-maju Indonesia selama 20 tahun. Bahkan mungkin inflasinya tinggi banget. Dengan Pak Harto, ekonomi Indonesia take off, tapi itu tadi Pak Harto tidak bisa menginstitusionalisasikan ini dan masih keputusan-keputusannya itu masih bersifat personal. Buktinya apa? Ketika selama beliau memimpin, anak-anaknya itu dikasih privilege ya untuk mengelola banyak bisnis, tapi waktu itu yang mengerem mereka untuk tidak over ya untuk mengelola bisnis negara itu adalah Putin. Jadi sepeninggal Putin Soeharto, ya mau di sini ini quote-nya dari Lee Kuan Yew ya, anak-anak Pak Harto itu tiba-tiba hidupnya jadi bermewah-mewah, maksudnya menunjukkan kemewahan. Yang Lee Kuan Yew sendiri bingung, ini kenapa ini? Oh ternyata Putin baru meninggal. Jadi yang menjaga waktu itu sebenarnya balance pemerintahan adalah Putin gitu. Bayangkan, maksudnya ya hal itu ditaruh ke istri presiden untuk menjaga biar anak-anaknya tidak main bisnis. Sepeninggal Ibu Tin, ternyata akhirnya mereka bermain secara liar dan bilang Lee Kuan Yew sebagai orang Singapura ya, yang menjaga benar-benar running negara menjalankan negara itu secara bersih. Dia bingung kenapa orang Indonesia pejabat-pejabatnya harus tampil mewah. Padahal negara elu itu miskin itu. Itu kan tidak menunjukkan bahwa elu butuh mohon maaf ini direkam jadi lalu. Bahwa Anda itu membutuhkan bantuan dari negara lain, membutuhkan masih miskin, kenapa seperti itu mentalitasnya. Jadi ada ini Pak Septa tadi menjawab, ada mentalitas di masyarakat kita yang belum ya kalau bahasanya orang-orang sekarang itu belum selesai dengan dirinya sendiri yang akhirnya ya korupsi itu ya nggak ngerti. Jadi ada satu momen yang membagongkan ya era sekarang ini kalau kata-katanya adalah ketika Lee Kuan Yew ini datang di Commonwealth Conference, konferensinya negara-negara Commonwealth,
dia tahu bahwa dia miskin, dia perlu bantuan, makanya dia ke sana pakai pakai komersil, pesawat komersil. Biar orang-orang tahu bahwa dia butuh duit gitu. Sementara pejabat atau juga pemimpin negara dari negara-negara berkembang yang masih miskin, itu mereka datang dengan private jet. Dan juga berbagai pas pampresnya gitu. Itu kan ya kita juga kayak gitu ya Indonesia ya. Maksudnya saya pernah bantu Pak JK ya, kemana-mana tuh pas pampresnya tuh wow banget gitu. Ya saya juga membantu TNI juga, tapi kan sebagai kritik yang menurut saya membangun ya. Kadang tuh berlebihan gitu. Kita tuh negara sudah maju atau gimana sih gitu loh. Kalau memang negara masih belum maju ya show that, ya tunjukkan kalau kita belum negara maju, datang ke berbagai konferensi menggunakan pesawat komersil. Bukan pesawat yang wow banget dan setiap pejabat foto-foto kalau dia udah hidup mewah. Ini kan ya national ambience yang menurut saya kalau berkebalikan tuh apa istilahnya? Aduh, saya nggak terlalu bisa istilah-istilah kontradiktif ya, kontradiktif. Itu yang menurut saya sih menjadi PR kita bersama. Ya kadang mentalitas pribumi itu ya, kalau pribumi itu kan kadang tuh pengen mohon maaf ini tuh saya mohon maaf kalau tadi saya disclaimer di depan ya, mungkin ada isu kata-kata sensitif. Jadi gini, kadang tuh ada mentalitas miskin ya. Orang miskin itu kan pengen banget nunjukin bahwa dia itu wow ya gitu, maksudnya bisa naik private jet, bisa naik apa, ketemu ini, bajunya bagus, berlapis emas gitu. Sementara ya kita lihat pejabat-pejabat di negara maju tuh ya santai aja gitu, bajunya biasa aja. Gitu sih Mas Galang, saya ada konsen di situ sih. Menyambung tadi Mas Septa tadi, kenapa ada isu-isu seperti ini. Thank you Mas Rosid. Emang complicated akhirnya ya. Leadership juga itu kalau misalnya kita tangkap tadi bahasanya Mas Rosid tuh. Atau apa ya? Boleh komen balik. Boleh, Mas Septa. Saya tertarik karena Mas Rosid ini tadi banyak bicara tentang Singapura ya. Saya ada pertanyaan. Singapura ini dan mungkin dengan mungkin lebih equal ya kalau kita bicara. Saya putus-putus dikesankan tidak demokratis. Mas Septa, mohon izin. Tadi kelihatannya putus-putus. Nggak jelas tadi ya. Sekarang udah jelas. Udah jelas. Mungkin sudah. diulangi. Oke. Singapura itu kan selalu dicitrakan tidak demokratis. Begitu juga dengan kita di Orde Baru itu kan juga sebetulnya BUMN itu boleh dibilang cukup efektif ya. Apakah ini semacam ini apa istilahnya ya, demokrasi dan state owned enterprise ini maju itu zero sum game sama demokrasi gitu. Apakah ada hubungannya nggak, misalnya Singapura itu sukses dalam membangun state kapitalismenya itu dengan mengurangi kadar demokrasinya ya. Dan apakah itu bisa kita gunakan juga untuk menjelaskan kenapa hari ini Indonesia BUMN-nya susah maju, karena aktor politiknya terlalu banyak dan semuanya ingin menggerogoti itu ya, menggerogoti state owned enterprise ini gitu. Mungkin itu Mas. Makasih. Siap. Saya izin Mas Galang. Ini sih Mas Septa. Saya biasanya saya mohon maaf nih karena di forum resmi. Ini Mas Septa. Jadi kalau yang saya pahami adalah mereka satu national interest itu harus didefinisikan dengan
dengan kuat ya. Itu yang menurut saya Singapura itu sukses mendefinisikan national interest. Dan ini tuh bahkan terjadi di berbagai negara maju ya. American Dream gitu. Mereka punya the Singaporean, saya ingat banget tuh di Australian apa gitu. Saya ingat, saya kalau naik Qantas ya, kalau naik pesawat Qantas itu Singapura tuh punya doktrin ya. Ini adalah mimpi Australia gitu. Inggris pun juga saya lihat orang tuh this is my country gitu. Jadi walaupun mereka bilang bahwa ini kita negara warga global, tapi tetap mereka menyadari bahwa this is our home, we need to defend this gitu. Nah, dalam konteks Singapura mereka mendefinisikan national interest bahwa we need to survive. Kita tidak punya backup siapa-siapa. Ya kita harus jaga national interest ini. Kalau enggak, orang waktu itu ya kata Lee Kuan Yew, 2 juta orang ini nggak bisa makan gitu, karena ada di bawah keputusan dia. Nah, sense of itu dari pemimpin kita itu yang menurut saya perlu ya menjadi kritik bersama ya. Belum ada yang bisa menjelaskan this is my interest gitu, this is our national interest. Masyarakat yang belum enak hidupnya, ya saya tunjukkan bahwa saya juga ikut suffering gitu. Tapi kan enggak. Sekarang orang jadi pejabat itu, waduh, berlomba-lomba menunjukkan wow gitu. Kalau dikawal, kalau di apa itu menjadi bangga, kan itu kan primitif ya menurut saya. Jadi antara primitif sama prestasi itu jadi campur-campur di kita itu. Terus kedua, terkait demokrasi, saya tentu ini sebenarnya sih kalau kritik ke kritik ke Singapura itu sebenarnya ini masih hanya karena tidak pernah ada kritik terhadap korupsi pemilunya sama sekali dari sejak tahun 59. Saya jadi terdengar kayak pendukung Singapura banget ya, tapi mohon maaf ini. Dari 59 sampai sekarang tidak pernah ada, dan oposisi pun tidak pernah meragukan transparansi dari proses pemilunya. Dan lembaga internasional pun tidak ada. Bahkan Corruption Perception Index-nya kan terakhir nomor 3 ya, di bawah New Zealand dan Finland kalau tidak salah. Nah, yang menjadi kritik dari Barat, media Barat adalah kenapa PAP, partai penguasa, itu menguasai terus gitu dari sejak 59, enggak kamu terekspos terhadap self interest gitu. Tapi Singapura selalu membalas, ya national interest saya dengan Anda berbeda gitu. Di Amerika atau di Barat Anda sudah punya talenta terbaik di dunia akan ke Anda semua, sementara di kita itu kita untuk menjaga keep talenta di Singapura aja kita susah payah. Gimana kalau kita tidak punya government yang stabil, efisien, dan juga bisa dijadikan sandaran bagi masyarakat. Nah, di konteks Asia orang suka stabilitas gitu. Dalam stabilitas itu digambarkan oleh ya ada tokoh yang mereka bisa jadi tempat sandaran dalam konteks jangka yang sangat panjang. Nah, ini yang menurut saya tidak banyak dibahas ya, dan pada akhirnya ya demokrasi itu menurut saya paling baik ya, Mas Septa dan juga rekan sekalian, semua orang punya suara gitu. Dan yang marginalized, yang beruntung, yang tidak beruntung punya suara yang sama. Tapi di sisi lain kan tentunya kualitas dari suara itu yang menjadi PR bersama. Kita belum investasi yang tepat di pendidikan, housing, dan lain-lain yang membuat setiap suara itu berkualitas gitu, sehingga orang yang masuk ke alur kepemimpinan memang benar orang yang diseleksi oleh masyarakat, bukan orang yang ini ya, yang mau membayar masyarakat gitu. Jadi, nah ini dimulai dari mana? Ini jadi pertanyaan besar. Indonesia itu gede banget ya. Saya selalu berpikir kita bisa mulai itu dari lingkungan kecil, mungkin satu kota dahulu atau satu kecamatan, tapi satu kota lah, mungkin di situ kita baguskan vokasinya, di situ kita baguskan housing masyarakatnya, sehingga bisa mereka punya ownership stake terhadap negara. Gimana, bayangkan 60% lebih, ini saya bisa jadi salah ya, tapi sekitar pokoknya banyak banget ya, lebih pokoknya mayoritas rumah di Indonesia itu dibangun oleh orang kita sendiri gitu. Gimana orang punya stake terhadap
survival negara ini kalau ya gua aja berusaha sendiri gitu. Terus nyari kerjaan nyari sendiri tadi yang di PHK gitu. Kalau orang lain di negara maju kan orang punya stake terhadap negara kan, social safety net-nya dipastikan oleh si negara itu, dan ya siapa yang kembali artinya nanti ke kualitas si orang yang menjalankan demokrasi. Jadi demokrasi pada ini ya kayak tadi kayak Quran tadi loh. Quran ini kita ngapain nyalain Quran kan, gimana kita menjalankan si ajaran ini untuk kemakmuran bersama. Karena ada orang yang juga menggunakan Quran untuk blow themselves up gitu. Meledakkan dirinya, tapi ada orang lain yang menggunakan Al-Qur'an untuk menjalankan kemakmuran rakyatnya. Itu sih saya mohon maaf nih. Kita ngobrol nanti lah, ngobrol sendiri aja nih. Siap, makasih Mas Rosid atas komentarnya. Ya, sangat mencerahkan. Siap. Oke, menarik itu ya. Oh, ini ada lagi Mas. Ada Mas Usep Sadikin. Betul ya? Baik. Makasih kesempatannya. Mas Rosid tadi juga makasih penjelasannya. Ada 2 pertanyaan dari saya, Mas Rosid. Yang pertama, seiring Mas Rosid itu jelasin daftar BUMN yang merugi gitu ya. Terus kita sandingin sama konstitusi pasal 33, terus juga ada kenyataan kepercayaan masyarakat kita sama BUMN itu tinggi banget, meskipun Pertamina itu jelek banget tapi masih aja senangnya beli di Pertamina gitu. Ada nggak sih sebenarnya kriteria untuk kemudian satu persatu tuh berani untuk signifikan memprivatisasi gitu BUMN yang ada gitu. Apakah emang parameternya hanya yang paling ruginya banyak aja gitu, atau kemudian memang ada tuh kriteria standar apa yang dimaksud dengan hajat hidup orang banyak yang memang itu jadi syarat mutlak kalau negara mau intervensi gitu melalui BUMN gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Mas Rosid nyinggung tentang meritokrasi di bahasan BUMN atau state entrepreneur ini, saya tertarik waktu Mas Rosid nyebutin kasus Inggris dengan partai labornya gitu, partai buruhnya gitu. Nah, sepemahaman saya sih, dan kayaknya juga disinggung oleh teman-teman sebelumnya, ini kan sebenarnya ada upaya untuk bukan hanya mengurangi tapi menutup intervensi politik gitu, dalam hal ini ideologi politik gitu, biar tadi ya meritokrasi profesional, orang yang terbaik di bidangnya yang jadi ngurusin BUMN gitu. Nah, gimana sih sebenarnya, semoga nggak bosan-bosan untuk dimintanya jelasin ini, untuk bisa realitas ideologi politik lewat partai politik, khususnya yang di Inggris itu ya, itu bisa tetap bikin BUMN atau performa ekonomi negara itu secara umum itu bagus gitu, meskipun intervensi ideologi politiknya gede gitu, padahal kan itu bias gitu kan, itu kan sentimental dan bias gitu, tapi bisa ngejaga gitu agar BUMN atau performa ekonominya bagus gitu. Terima kasih. Siap. Mas Galang, izin Mas. Tadi Mas yang pertama terkait privatisasi ya, ini yang menjadi pertanyaan besar itu sebenarnya yang tadi kembali ke Mas Septa tadi Mas. Kita tuh bagaimana melihat privatisasi itu, kalau yang kita lihat kan referensinya Amerika ya, di mana privatisasi itu ya wis semua diurusin sama private, negara tarik diri, let the market decide gitu, atau biarkan pasar yang menentukan arahnya. Itu terjadi kan bukan tidak ada fondasinya Mas, istilahnya itu di Amerika itu. Mereka punya masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi itu dominan,
terus mereka masyarakat, dan pendidikannya itu bukan hanya pendidikan skill, Mas, pendidikan untuk mengikuti aturan negara. Itu saya merasakan sekali di sini, anak saya di sini, Mas, dilatih di barat ya, kita tuh anak itu dilatih untuk ngantri gitu. Anak dilatih untuk kalau jalan kaki di trotoar. Anak dilatih untuk dikasih tahu aturan negara, ini pemimpin negaramu tuh ini. Terus nanti dia perannya seperti apa. Jadi itu sejak kecil dikasih tahu bahwa di pendidikan mereka itu bahwa kamu akan jadi insan negara, ini peranmu, kamu mau jadi apa, ini peranmu, mau jadi pekerja, ini peranmu, mau jadi guru, ini peranmu. Dan ya jadinya ketika bilang bahwa biarkan ini lepas ke pasar, memang pasarnya berkualitas gitu. Jadi orang-orang yang ngisi di pasar itu berkualitas ya, ketika mereka menjalankan privatisasi ini ya benar-benar berbasis kompetisi yang berkualitas. Bukan gini kan, kasusnya di Indonesia itu kan gini, Mas. Ini main bola nih, ya kan? Main bola Indonesia, klub Indonesia kalah nih. Wah, kalah nih. Aturannya diganti, lawannya Indonesia yang main 5 orang. Kan gitu, Mas, masalahnya kita itu. Jadi tiba-tiba kita ngubah aturan untuk biar kita menang. Padahal kalau di barat, maksudnya di negara maju ya, mohon izin saya, kalau main bola ya tetap 11x11, lu kalah, ya nanti tingkatin kualitasnya, ganti pelatih, ganti pemain, beli lagi, suntik dana gitu. Kalau di kita kan enggak, wah Indonesia kalah nih, ya udah main Thailand besok 5 aja mainnya, jangan 11 tuh. Ini gimana? Ya mesti menang lah, tapi kan apakah itu menang yang berkualitas dan juga bermartabat, kan otomatis enggak ya. Nah, komersialisasi atau privatisasi ini di Indonesia menurut saya sih ya harus dijalankan ya, komitmen dengan aturan yang pasar yang belum ada di Indonesia, kita bisa seolah-olah gitu loh, Mas. Saya itu senang dengan Singapura, kenapa? Mereka tuh nyadar bahwa oke, di Singapura tidak ada pemain yang bagus. Makanya harus suntik dari negara. Tapi negara memastikan Anda bersaing bukan hanya dengan Singapura. Anda bersaing di dunia. Tiba-tiba dia membuka pasarnya itu secara imajinatif, Mas. Kamu bersaing dengan perusahaan Amerika loh. Kamu bersaing dengan perusahaan Inggris loh. Jadi enggak cuma kalau bersaing sama Indonesia aja ya sama Singapura ya dia udah pasti menang gitu. Nah, sama kayak di Indonesia kan. Pertamina gitu. Belum ada perasaan bahwa Pertamina kamu bersaing sama Petronas loh. Kamu bersaing sama Standard Oil itu apa? Chevron. Kamu bersaing sama Shell gitu. Itu kan belum ada sense-nya, itu belum ada, Mas. Ya udah kita, ini kita negara, ini kok ya santai aja gitu. Tapi ketika Shell datang, terus sekarang apalagi ya Vivo datang sebagai mereka buka SPBU yang lebih bagus, kan akhirnya Pertamina SPBU-nya bagus juga kan, Mas. Nah, situasi ini tuh suka nggak suka akan datang, semua dunia ini akan terkoneksi, ya kita yang nggak bisa memprivatisasi cara kita. Privatisasi itu bukan berarti langsung dikasih, tapi lebih ke cara gitu, Mas. Cara kita untuk berkompetisi itu baik gitu, ya saya yakin itu di Jakarta tuh lama-lama Pertamina yang beli mending orang ke Shell nanti. Saya setuju, Mas, kalau di Jakarta terakhir itu saya lebih senang ke Shell sama Vivo karena pasti layanannya lebih bagus. Walaupun saya bayar cuma 100 perak lebih dikit, tapi enak lah di sana, nggak ngantri gitu. Terus orangnya ramah. Di Pertamina kadang jorok gitu, atau ya kan akhirnya kan yang berpendidikan kayak Mas Usep kan akan makin banyak tuh, Mas. Ya Pertamina tinggal tunggu waktu aja. Saya ingat banget tuh, Mas, 2008 saya ke Jakarta, Shell itu sepi sekali. Nggak ada orang yang beli bensin di Shell. 10 years after, 10 tahun setelahnya, orang di Shell itu ngantri. Jadi, kenapa? Karena saya yakin yang berpendidikan makin banyak, yang ekonomi bagus lebih banyak, ya orang, ngapain saya ke Pertamina, tempatnya jorok gitu kan. Sebagian besar kadang kan nggak bagus ya waktu itu ya. Kalau ke Pertamina itu kan kadang nggak dari nol gitu-gitu kan. Itu akan datang, dan kalau kita nggak siap dari sekarang ya
ya kita akan salah sendiri gitu kalau kita di apa namanya nanti Shell datang ke sini, Exxon apa yang dari yang Total tutup ya, Total di Indonesia kalah akhirnya sama. Ya artinya kompetisi itu pasti akan datang lah, dan itu kita kalau nggak siap ya kita akan ya kalah itu. Terus juga sama pasal Undang-Undang 33 itu Mas, itu kan semua interpretasi ya. Kalau pengambil kebijakan kita itu nyadar gitu bahwa mereka ada trustee atau juga kalau wakaf itu kepala yayasan yang bahwa hidup orang Indonesia itu diwakafkan dalam periode tertentu, diwakafkan ke Anda loh gitu. Tapi kan enggak Mas, orang Indonesia itu kan bayangannya ya, orang pribumi ini mau di sini. Kalau jadi pejabat itu kan jadi ndoro ya. Ndoro yang seorangnya itu harus sungkem gitu pastinya. Padahal kan di barat kebalik. Kalau jadi MP ya siap-siap dilempar telur gitu. Siap-siap dihajar sama orang di jalan ketika ketemu. Tapi kita kan enggak, kalau jadi anggota DPR langsung seneng naik mobil Alphard, duduk di belakang, disutiri, diposting gitu kan. Ya itulah Mas, mentalitasnya belum nyambung. Sistemnya barat tapi mentalitasnya masih primitif. Jadi kan campur aduk. Terus kedua terakhir kayak Inggris Mas. Jadi gini Mas, izin ini Mas ya. Partai-partai di barat itu basis masanya jelas Mas. Jadi partai buruh di sini itu besar dan kuat sekali dan memang pernah berkuasa dan menentukan arah perang di Afghanistan eranya Tony Blair. Itu karena memang basis masanya jelas para pekerja yang memang para pekerja ini educated dan jumlahnya banyak di Inggris. Dan kan pekerjaan di Inggris itu kan formal tuh hampir mungkin 80% kali Mas, pekerjaan formal gitu. Artinya orang bekerja kontrak, punya kontraknya, bekerja di minimum wage, apa itu? UMR. Itu 80% Mas. Jadi mereka ya bikin partai buruh basisnya jelas. Ya saya mau ini suara saya di situ gitu. Ya tinggal kamu jalanin yang benar partainya. Nah, jadi dan mereka punya 80% Mas. Mereka pasti punya stake atau juga punya punya bagian dalam negara kan. Otomatis ya sekarang lagi mereka pengen ekonomi jalan lagi, pengen masuk kerja lagi ya sama-sama partai konservatif yang menguasai lagi jadi pemerintah Mas. Ya ayo ini PPKM segera dihapus ya kita lagi kerja lagi, nggak bisa nunggu lagi di rumah gitu. Sementara partai konservatif basisnya mereka para pengusaha, para eksekutif gitu mereka Mas. Jadi basisnya jelas. Jadi mereka pun juga jadi partai itu sustainable berkelanjutan ya. Nah di Indonesia itu kan ya nggak ngerti Mas. Saya partai itu basisnya apa itu kan campur-campur Mas. Ya mungkin yang jelas kayak PDI ya. PDI itu saya yakin basisnya jelas banget teman-teman dari yang nggak terlalu religius tapi setengah-setengah, terus di desa gitu. Itu ya pasti mau ke PDI lah. Cuman yang partai-partai yang lain gitu, umpamanya partai yang PKPI atau partai apalagi ya, Partai Demokrat, partai itu kan basisnya bingung Mas. Kalau di Golkar kan luar Jawa biasanya teman-teman yang nggak terlalu pengen Jawa sentris ke Golkar, PKB teman-teman NU. Ya itu sih Mas. Semoga menjawab Mas Usep. Makasih Mas Usit. Siap-siap. Thank you Mas Usep. Jadi ya menarik sekali sih sebetulnya apa yang disampaikan tadi. Lagi-lagi kita bisa simpulkan memang ada itu tadi ya Mas ya, mentalitas dan seterusnya. Tapi apakah mau begitu terus Mas? Kira-kira pengelolaan BUMN kita, apakah sebetulnya dalam konteks pengelolaan BUMN itu kita nggak terdemokratisasi begitu ya? Misalnya untuk mengakomodasi orang-orang yang punya kapasitas, orang yang punya kualitas. Karena kan gini ya, kalau BUMN itu kan dia tidak berdiri sendiri juga, Mas. Misalnya beberapa kasus tuh kita temukan tuh bahwa BUMN itu kan memang dia punya fungsi
perpanjangan tangan negara untuk infrastruktur dan seterusnya, dan itu seringkali dia ini mesti kolaborasi dengan swasta kan, melibatkan swasta bahkan dan bareng-bareng sama swasta. Kalau misalnya pengelolaannya nggak responsif sama market gitu ya, apakah nanti juga yang akhirnya yang swasta juga nggak dirugikan? Dan itu kan kalau misalnya itu terus seperti itu kan ya bahaya juga kan, dampaknya bisa meluas gitu. Gimana kalau melihat situasi kayak gitu, Mas? Bisa, Mas. Misalnya saja tuh kemarin soal misalnya larangan ekspor batubara tuh, ada domestic market obligation misalnya. Itu kan untuk kepentingan oke lah, ada misalnya PLN, terus kemudian ya mungkin oke soal ada reasoning soal energi dan seterusnya. Tapi bayangkan kalau misalnya teman-teman yang di sektor swasta yang asosiasi batubara tuh udah sejak awal tahun kemarin tuh udah mencak-mencak, Mas, kerugiannya udah gede banget kan gara-gara ada pembatasan sama larangan ekspor tuh. Ini kan juga tali tiga uang kan, persoalan-persoalan seperti ini. Setuju, Mas. Kebijakan-kebijakan. Saya melihatnya tuh satu dari sisi kembali ke tadi Mas social safety net ya. Tadi saya share ini tuh yang saya pikir belum banyak membahas. Bentar. Tadi nggak usah lah, saya tunjukin lagi. Intinya gini, Mas. Ada mentalitas bahwa BUMN kita itu merasa punya agunan, Mas, menurut saya ya. Jadi teman-teman di BUMN itu selalu punya barang yang bisa diagunkan ketika mau ngutang gitu. Yang diagunkan itu apa? Satu APBN ya terutama. Jadi karena dia udah secure, kalau mau isu utang kan ya orang pasti mau belilah BUMN karena pasti dibayar gitu, Mas. Bayangkan ya. Jadi kalau duitnya kurang, nanti penyertaan modal lagi, utang lagi, seperti itu. Kedua, ya alam kita ini, Mas. Ini kan jadi social safety net juga bagi teman-teman kita di BUMN. Mereka ya santai gitu. Kenapa? Karena ada ini kok, ada backup kok gitu. Ya tanah, minyak bumi dan lain-lain itu yang masih bisa jadi agunan. Jadi itu membuat sense of survival-nya kan rendah. Gimana, bayangkan kayak kasusnya Garuda ya, mereka strike a deal gitu, bikin deal yang sangat tidak efektif untuk penyewaan pesawat. Pesawatnya sih datang bagus juga, akhirnya pelayanan bagus juga, tapi kan banyak sekali biayanya gitu untuk itu. Kenapa strike a deal-nya nggak efisien ya? Karena merasa bahwa duit gue banyak kok, ya wes lah gitu, saya sekalian sedekah sodakoh gitu. Tapi kan itu bukan prinsip bisnis yang bagus. Sense itunya sih yang menurut saya belum ada, Mas ya. Karena orang berpikir bahwa inilah nggak usah kompetisi lah. Terus juga ini ada masih banyak ini tanah ini masih kejual 20% paling gitu. Kita masih bisa jual nanti sampai 50% atau 70%. Terus nanti generasi selanjutnya gimana? Ya itu yang tidak dipikirkan sih, Mas, di kita. Orang selalu berpikir ya nggak urus gitu, yang the next step ya, kalau bahasa Inggrisnya selalu orang bilang the next step gitu. Gimana sih generasi selanjutnya? Orang kan ya selamatkan diri masing-masing kan sekarang itu, selamatkan keluarga masing-masing kayak gitu. Terus kedua soal gerbong gimana meritokrasi itu dijalankan di Indonesia ya. Sebenarnya sih susah sih, Mas. Kita nggak meritokrasi, nggak apa-apa sih, masalahnya itu. Ya tadi karena banyak agunan itu. Jadi orang tuh menjalankan BUMN as business as usual, maksudnya nggak usah inovasi, nggak usah kompetisi, ya nggak apa-apa, karena ya kita ini kan kebetulan dianugerahi sumber daya alam yang melimpah ya. Jadi ya kadang tuh nggak ada urgensi gitu loh untuk
untuk menjaga ini, karena nggak dijaga pun juga kita masih hidup kok, nanti orang masih bisa survive. Itu sih Mas, sense itu saya yang nggak bingung juga, saya mau mendakwahkan ini, tapi pasti pas lihat di kanan kiri ya masih kaya sih gitu Indonesia, ngapain gitu kita mau survival ke kompetisi. Susah juga gitu. Terus umpamanya kayak yang tadi dibilang soal batu bara dan lain-lain, kan gini Mas, banyak orang tuh bermimpi jadi menteri ya, mohon izin ini, menteri muda gitu. Nggak tahu kan di dalamnya itu mafianya udah main banyak banget. Dalam konteks mafia ini bukan buruk ya, artinya gini, dalam konteks mafia tuh gini, ya memang bisnis di kita tuh kan bisnisnya bukan berbasis kompetisi, itu yang bisnisnya berbasis ngetag ya. Ini bagian siapa, nggak tahu dia perform atau enggak gitu, bodo amat gitu. Dan itu kan budaya itu tidak, kita nggak usah ngomong mafia batubara yang besar-besar Mas. Di kementerian itu mafianya tuh mulai dari parkir, catering, sampai nanti proyek besar itu ada mafianya semua gitu. Sejauh itu gitu Mas, maksudnya prevalensi dari isu mafia ini. Catering itu Mas, itu kalau catering rapat itu udah ada tag-nya itu siapa ya. Kalau disikat dikit, waduh bahaya itu Mas. Itu bisa panjang urusannya. Sampai ke catering Freeport, Mas. Ya itu. Itu wah, itu kan budaya kita itu Mas. Nah, itu kita siap nggak mau mengubah satu generasi nih ganti nih. Nah, saya selalu mengibaratkan itu Mas. Singapura bagaimana mengubah orang ini, mungkin bahasa saya kurang bagus ya, tapi gini, saya selalu ngomong biar enak itu didengar. Orang boker di kali, gimana bisa boker di flush toilet gitu, toilet yang di flush dan duduk. Itu kan ternyata itu mengambil waktu 10 tahun, Mas. Nah, kita gimana, orang tiba-tiba datang ingin memimpikan Indonesia maju. Ya mohon izin nih, Pak Jokowi kan membawa Indonesia maju. No, it's not gonna be advanced that short gitu loh menurut saya tuh. Nggak akan terjadi, tapi kan ya kita seneng ya heroik kayak gitu. Ya mohon maaf, saya jujur waktu pemilu saya milih Pak Jokowi gitu. Cuman kan ya harus realistis juga, nggak bisa seperti itu, dan ya saya nggak tahu ya dari mana, tapi saya selalu yakin kita bisa mulai dari yang daerah atau satu entitas apa gitu yang bisa jadi contoh, umpamanya universitas menunjukkan bisa kolaborasi dengan dunia internasional gitu. Terus di situ sistem kita bisa menjalankan sistem jurnal dan juga meritokratik yang bagus ya, mulai dari organisasi kita lah. Terakhir ya ini Mas, saya mau di sini Mas Septa, saya agak menyinggung. Biasanya gini, di antriannya mengambil kebijakan ini Mas Galang. Saya itu pengalaman saya ya, the more you nongol, the more opportunity you get gitu. Ini maksudnya lebih sering kita nongol di Indonesia ya, lebih sering kemungkinan besar kita dapat jabatan itu lebih mungkin gitu. Jadi yang banyak dapat jabatan ya akhirnya yang sering nongol gitu, yang kerja, yang memang benar-benar kerja dan ya memang berkualitas, ya akhirnya ya tersingkir gitu. Tapi alhamdulillah ya beberapa orang itu mau mewakafkan dirinya untuk masuk ke sentral-sentral pemerintah, seperti ya contohnya ada Mas Septa ya, beliau generasi HMI yang cukup berkualitas dan mau dekat dengan tokoh-tokoh publik TNI Polri dan juga pemerintah daerah. Tapi kan nggak banyak nih kayak Mas Septa kayak gini. Yang banyak nih mohon izin saya mungkin yang siap ganda doang gitu, agak kerja nempel aja terus gitu, dapat jabatan. Sementara teman-teman yang baik, yang punya background akademik yang bagus, yang PhD, yang doktoral, ngendon di kampus Mas, nggak dapat apa-apa. Maksudnya bukan berarti nggak dapat ya, maksudnya ya udah gitu. Sangat disayangkan orang-orang terbaik itu akhirnya ya hanya menjadi dosen ya, bahkan sebagian hanya menjadi menjadi guru agama, atau sementara pengambil kebijakan yang memang menentukan arah
hajat hidup orang banyak ya diisi orang-orang lain gitu. Ya saya sih mendorong teman-teman yang berkualitas, yang punya kapasitas untuk masuk ke gerbong regenerasi, mau untuk umpamanya nih yang dosen, mungkin Mas Galang nanti jadi dosen ya, mau ambil gimana caranya bisa jadi dekan, dan tapi untuk jadi dekan yang benar-benar mengubah struktur, ya memperbaiki ya, mereformasi struktur biar kompetitif gitu di ke bawah dekanatnya. Kan ada orang tuh pengen jadi dekan ya jadi ini lagi gitu loh Mas, maksudnya nggak tahu ya sampai sistem apa namanya, orang tuh kadang kok kita kan di sini kalau ketemu profesor gitu ya di Inggris ya atau di Amerika atau di New Zealand saya dulu, ya kita benar-benar ketemu untuk seperti hubungan profesional gitu. Kita kan di Indonesia kan belum ya, ketemu dekan tuh kayak ketemu dewa gitu. Saya beri arahan gitu. Ya enggak gitulah. Gimana mau kompetitif kalau kayak gitu. Ya jadi kemana-mana. Mohon maaf Mas Galang. Oke. Thank you Mas Rosid. Menarik. Teman-teman, ini kalau ini tadi juga ada Mas Usep tadi sempat bikin komen yang ketawa atau nangis tadi. Terus ini Mas Iman Amirullah dia ngechat kalau nggak punya posisi ideologis yang jelas mungkin ya karena situasi kayak gini. Baik, sudah jam 5, Mbak Dinda juga mau komentar? Sedikit aja, Galang, kalau boleh. Boleh dong. Harus malahan. Iya. Mohon kritiknya, Mbak. Mohon arahan. Lu kok jadi mohon arahan juga. Thank you, Jas, Teta, Usep juga, dan teman-teman tadi untuk tanggapannya juga Galang dan Re ya. Saya ini kemarin sempat ngobrol juga sama seorang historian Jerman, Rainer Zimmermann, dan saya baca juga gitu ya tulisannya dia soal kapitalisme gitu ya, banyak anti kapitalis, dan salah satunya nih misalnya kalau ngambil contoh kan yang sekarang rame adalah soal seperti yang tadi lah sempat diangkat oleh Septa ya, soal ya demokrasi, whether Singapura apakah ini it's about democracy or economy, dan juga Cina yang sering jadi contoh, sehingga kalau di argumennya Rainer ya dia bilang ini orang, dan ini juga ada ekonom China juga yang komentar, tolong jangan sampai salah pemahaman. Jadi ketika Cina maju bukan because of politiknya demikian dan dikuasai oleh banyak state enterprise atau dengan kekuasaan PKC yang sedemikian, tapi justru Cina itu tumbuh instead of gitu. Jadi itu dibedakan. Bahwa dia ada konteks pemerintahnya top down segala macam, dia ada eksperimen dengan ekonomi terbukanya, itu kan perjalanan historinya panjang banget. Tapi jangan salah, even di kelas Cina aja sebenarnya banyak private sector, termasuk juga Huaqiao ya, orang-orang perantauan China yang memang memanfaatkan misalnya reformasi terutama sejak zaman Deng Xiaoping. Jadi aktor-aktor individual atau kelompok-kelompok petani yang memang dibiarkan oleh Partai Komunis Cina, ya udah deh, lo nggak apa-apa deh mengelola ini secara privat, kita nggak menentukan, kalian menentukan produksinya seperti apa, mereka kasih, dan itu keuntungannya lebih tinggi, dan itu artinya ada peran juga dari masyarakat atau private entities gitu yang mendorong juga pertumbuhan di Cina. Jadi itu menarik juga sih sebenarnya, kita harus bedakan antara because of sama instead of. Itu aja sharingnya. Dan tadi kalau kayak Jas bilang ya, tentu tiap negara itu punya konteks yang berbeda, dan termasuk di Indonesia ketika bisa dipahami BUMN-nya spoiled ya, karena ya ibaratnya dia bisa berbuat apa saja karena agunannya juga ya dia bisa menggunakan jargon nasionalisme, national pride gitu, sama ya memang dia punya agunannya ya Jas ya, yang itu bisa digunakan gitu. Dan dalam kontestasi politik, urusan dengan BUMN, PNS dan sebagainya, itu kerap dikomodifikasi gitu. Jadi kayaknya kalau orang mau otak-atik BUMN, sentimen itu yang digunakan, meskipun sebenarnya ya kayak along the way pasar itu membuktikan mana yang efektif, efisien gitu, yang benar-benar dipilih oleh market, termasuk kita nih, seperti tadi contoh
SPBU yang tadi dibilang oleh Jas, saya pikir itu membuktikan aja sebenarnya gitu. Awalnya orang sepi. Nah sekarang saya tahunya di daerah Sunter udah ada BP tuh. BP baru di dalamnya ada Alfamart apa segala macam. Tapi itu menarik gitu. Ini kondisi ekonomi lagi begini tapi ada Vio juga. Vio saya lupa deh dari negara mana. Itu udah banyak. Jadi Indonesia tuh makin terbuka dan artinya pasar energi juga sebenarnya lumayan. Tapi pertanyaan lain ya ketika kalau misalnya negara masih terus mau mensubsidi masalah kerugian-kerugian di BUMN ini gitu karena udah bisa kolaps sebenarnya karena kan urusannya adalah seberapa realistis financing itu bisa dilakukan untuk menjamin BUMN tetap ada. Itu aja sih dari saya. Thank you lagi Jas dan teman-teman tadi untuk sharingnya. Lanjut kembali ke Galang. Thanks Galang. Thank you Mbak. Tadi Mbak Dinda sebetulnya sekaligus ini kan udah mau jam 5:15 udahan Mbak. Nanti sekalian kita mau closing, tapi saya ingin memberikan nanti sekaligus Mas Rosid, saya mau minta ininya closing statementnya juga. Tapi yang jelas tadi menarik sekali apa yang disampaikan Mbak Dinda juga bisa memberikan alternatif ide yang cukup krusial sebetulnya. Lagi-lagi ya kita gimana sih soal market, soal tadi kebijakan, terus kemudian organisasi BUMN dan state entrepreneurship itu sendiri mungkin menjadi tantangan bagi kita semua untuk gimana sih sebetulnya yang harusnya dilakukan dalam konteks keindonesiaan. Saya kira itu Mas Rosid silahkan untuk closing statement. Siap Mas, terima kasih buat rekan-rekan sekalian yang sudah bertahan sampai saat ini. Itu intinya saya selalu membagi dua ya, rule of the game sama player of the game itu tidak menjadi dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kita bisa membuat rule of the game secuantik apa gitu istilah saya itu, secantik apapun, sedetail apapun, bahkan kita tinggal ngopi aja dari apa yang terjadi di Amerika, di Inggris, di Singapura, di Jepang, di Cina. Tapi jangan lupa bahwa kita perlu quality players of the game, di mana manusia di dalamnya itu yang akhirnya menentukan apakah rule of the game ini dijalankan, diimplementasikan atau tidak. Tentu banyak yang memperdebatkan aturan-aturan BUMN, atau apakah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Tapi tentu jangan lupa kita sampai sejauh ini kita masih belum memonitor kaliber apa sih orang-orang yang ditaruh di posisi-posisi krusial ini, di mana kepentingan negara itu dipertaruhkan. Dan ini juga mengundang rekan-rekan sekalian untuk ya kedepannya tidak lelah ya, tidak menyerah dengan negara ini karena ya meskipun kita menjadi warga global pada akhirnya ya Indonesia ini akan jadi wajah kita di mana-mana, apapun etnis kita, apapun suku kita, dan ya tentunya kalau ke depan rekan-rekan yang ada di sini bisa punya peran lebih dan ditakdirkan punya tanggung jawab yang luas, ya kita berharap menjadi pemimpin-pemimpin atau juga penanggung jawab yang memang punya kapasitas dan juga membuat keputusan-keputusan yang berjangka panjang, salah satunya. Terus kedua juga keputusan-keputusan yang berbasis analisis risiko yang bagus. Tanpa itu ya kita sih akan ya gini-gini aja ya. Tentu ada pertumbuhannya. Indonesia itu pasti akan tumbuh dengan adanya, tapi kan trennya kalau dicek ya, trennya terus menurun dan ya mungkin akan 100 tahun lagi gitu kita untuk breakdown gitu kalau kita seperti ini saja bisnis as usual. Tapi kalau saya yakin di tengah jalan kita sama-sama berupaya untuk ambil peran. Di sini ada Mbak Dinda, Mbak Samuela, Mbak Ana, Mas Iman, Mas Re, Mas Septa, Mas Josep, Mas Faiz, semua bisa mau mengambil peran dan hands on gitu ya tangannya. Karena gitu loh, banyak teman-teman yang pinter gitu tapi cuma di menara gading ya akhirnya. Tangannya nggak mau kotor, tangannya mau bersih, tangannya nggak mau baret.
ya nggak apa-apa juga sih, tapi jangan banyak-banyak gitu yang di sana. Harus banyak yang turun ke lapangan, mengambil peran, bertarung dengan ya teman-teman yang mungkin kurang berkualitas tapi mau ambil peran, ya kita kasih tahu, dan kitanya mau baret untuk kompetisi itu, karena memang ya kompetisi itu nggak nyaman ya, tapi dengan cara itu kita bisa punya peran lebih dan ada kebaikan nanti yang kita bisa lihat di setidaknya sekitar kita dan kedepannya tentu untuk negara kita. Ya itu sih Mas Galang, semoga tidak terlalu abstrak, tapi saya ini selalu ini sih, rule of the game yang bagus perlu player of the game yang bagus juga. Oke, terima kasih Mas Rosyid. Akhirnya kita sudah sampai di akhir acara diskusi kita sore ini, teman-teman. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah bergabung di diskusi webinar Forum Kebebasan yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan. Jangan lupa untuk datang lagi dalam diskusi-diskusi yang akan diselenggarakan minggu depan. Ada diskusi lagi. Sampai jumpa. Sebelum saya akhiri, kita foto dulu, yuk teman-teman. Kita mau foto bareng dulu. Mau minta dibantu Ella untuk nanti kita ini fotonya. Oke, boleh kalau mau apa namanya kameranya dibuka. Oke, saya hitung ya. Hitung ketiga. 1, 2, 3. Oke, udah? Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat sore, sampai jumpa lagi di diskusi. Terima kasih semuanya. Mas Rosyid, terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih Thank you Jas, moderator. Serta, Kang Usep, semua Kang Usep, teman-teman. terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Izin leave. Terima kasih Mas Rosyid. Thank you Jas, salam Siap, Ulitaza. Siap, disampaikan. Oke kawan-kawan,